Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi kita pagi ini tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Yang pertama ada HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem imunitas kekebalan tubuh seorang penderita. Nih, ada contoh penderita virus HIV. Bisa kita lihat gambarnya. Ya, dilihat baik-baik ya. Penyakit ini sangat berbahaya karena sampai saat ini belum ditemukan obat yang pasti. Apa sih penularannya? Bagaimana sih kok bisa tertular? Jadi, penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina keluar dari seseorang yang terinfeksi, kemudian masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain yang pertama ada hubungan seks bebas. Kedua, penggunaan jarum suntik. Dan ketiga, transfusi darah. Yang kedua ada gonor atau kencing nanah. Penyakit kencing nanah ini merupakan penyakit penularan seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Bisa kita lihat virusnya, bentuk bakterinya ya. Kemudian pada pria, gonorrhea akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis. Sedangkan pada wanita keluarnya keputihan berwarna kuning kehijauan. Selain itu, penyakit gonor atau kencing nanah ini akan merasakan pedih saat buang air kecil. Kemudian penyakit gonorrhea juga dapat menyebabkan kebutaan pada anak bayi yang baru lahir. Apa sih penyebabnya? Nah, jadi penyebab penyakit kencing nanah ini paling sering menular melalui hubungan intim. Seseorang akan lebih mudah terkena penyakit gonor apabila sering bergonta-ganti pasangan seks. Yang ketiga ada sifilis atau singa raja. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema palladium. Gejala awal pada penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya di daerah sekitar kelamin. Jadi, luka pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis sering sekali tidak terlihat dan tidak terasa sakit, sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Meski demikian, tahap ini infeksi sudah bisa ditularkan ke orang lain. Kita bisa lihat ya gambar bakterinya seperti ini. Apa sih penyebab sifilis? Jadi, penyebab sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis. Bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui kontak fisik dengan luka yang ada di penderita. Melihat penularannya, sifilis rentan tertular pada seseorang yang sering bergonta-ganti pasangan seksual. Yang keempat ada penyakit hypersimplex genitalis. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah anus dan vagina.
Ini contoh virusnya ya, bisa kita lihat. Penyakit ini menyerang di area anus dan vagina. Gejala penyakit ini berupa yang pertama ada gatal-gatal, kedua pedih, dan ketiga kemerahan. Seperti gambar ini. Pada saat dia mengalami gejala gatal-gatal, seseorang pasti akan menggaruk hingga menjadi seperti ini. Pada daerah tersebut, seperti gambar di atas, timbul beberapa pelupu-pelupu kecil. Selanjutnya, pelupu menjadi pecah dan menimbulkan luka. Jadi, penyakit hiper sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa tahun atau bulan. Yang kelima ada keputihan. Keputihan merupakan penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans dan dapat terjadi apabila kebersihan vagina di sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Ada ciri-ciri keputihan normal dan keputihan tidak normal. Yang pertama, ciri-ciri keputihan normal, cairan yang dikeluarkan dari vagina berwarna putih dan menjadi kuning jika terkena udara, namun tidak menimbulkan rasa gatal, tidak panas, tidak berbau, dan tidak mewarnai pakaian dalam. Selanjutnya, ciri-ciri keputihan tidak normal, yaitu cairan mengandung banyak leukosit atau darah putih dan warnanya agak kekuning-kuningan hingga hijau, lebih kental dan berbau tak sedap. Timbul rasa gatal, panas, tidak nyaman. Terkadang terasa sakit saat buang air kecil. Yang keenam ada penyakit epididymitis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Selanjutnya ada upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Apa aja nih? Yuk kita lihat. Jadi yang pertama, menggunakan celana dalam berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari yang bersifat panas, kurang menyerap keringat dan ketat. Yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi sehabis buang air besar atau kecil. Dan keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan tisu atau handuk. Yang ketiga, mengganti celana dalam 2-3 kali sehari dan memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Yang keempat, pada saat menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin, minimal 2-3 jam sekali. Hindari penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan dan paint thinner secara terus-menerus. Yang keenam,
rajin berolahraga, dan banyak mengonsumsi sayur dan buah. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Yang ke-7, hindari perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba. Jadi, luangkanlah waktumu untuk mengalirkan hobi atau kegiatan positif sehingga kamu lebih dapat berprestasi dan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke? Baik, saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.